Indonesia merupakan negara agraris dengan 33 juta hektar lahan pertanian, di mana 29% penduduknya berprofesi sebagai petani. Namun, di balik angka tersebut, pertanian di Indonesia menghadapi masalah serius, degradasi lahan, penggunaan pestisida berlebihan, dan praktik-praktik pertanian tidak ramah lingkungan lainnya. Selamat datang di Podklim, podcast program Kamu Iklim, dengan tema Sustainable Agriculture, di mana kita akan membahas terkait pertanian berkelanjutan bersama dua narasumber kita dari dua sudut pandang berbeda, yaitu akademisi dan juga praktisi. Mari kita mulai. Oke, kita di sini sudah bersama dua narasumber kita. Mungkin bisa langsung diperkenalkan saja. Saya duluan? Boleh? Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Widi Sunaryo, saya seorang akademisi, seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, khususnya bidang pemuliaan dan juga budidaya tanaman. Mungkin itu ya. Boleh, Mas Ikun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya nama Pak Sadikun sebagai penanggung jawab ke kelompok tani Rukun Sentosa yang bergerak di bidang pangan, perikanan, dan peternakan. Ya. Jadi kami mencakup 3 bidang. Dari bidang pangan terutama pangan padi. Yang kedua perikanan, saya sendiri sebagai pelaku perikanan. Dengan untuk yang peternakan itu Pak Katimin. Beliau kebetulan tidak bisa hadir karena lagi ngasih pakan untuk peternaknya. Nah, mungkin itu kami petani yang berada di Kelurahan Pulatas, Kecamatan Sambutan. Alhamdulillah kami bergeraknya di 3 bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Mungkin itu yang saya sampaikan perkenalan kami. Mudah-mudahan dari pihak mahasiswa dan Bapak Profnya sebagai pendampingnya dari akademis, alhamdulillah bisa hadir di sawah kami yang cukup cerah ini ya, setelah diguyur hujan, alhamdulillah sore cerah, alhamdulillah. Beliau bisa hadir, menyempatkan waktu untuk berkomunikasi sama kita petani yang ada di Pulatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia perkenalan dari dua narasumber kita. Mungkin pertanyaan pertama kita lemparkan ke Pak Sadikun dulu ya, selaku praktisi. Berdasarkan sudut pandang Bapak yang berkecimpung langsung di lapangan, menurut Bapak bagaimana perkembangan sektor pertanian di Pulau Atas? Ya, oke, terima kasih yang disampaikan dari pembawa acara. Ya, alhamdulillah ya, kami awal mula dari pertanian yang berada di Pulau Atas, itu awal mula dari 1 tahun 1 kali. Nah, yang kedua dari 1 tahun ke 2 kali. Yang ketiga dari 1 tahun 3 kali. Alhamdulillah. Saya bisa jawab setahun 4 kali. Alhamdulillah. Berjalan. Nah, juga kami untuk ngejar dari setahun 3 kali, setahun 4 kali memang banyak kendala, Pak. Banyak kendala, banyak masalah, banyak macam-macam. Ya, itu karena kami bahasanya menyerang bukan di musimnya. Kita kan di Indonesia kan cuma punya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Nah, yang pernah saya sampaikan Asep dan Okmar. Nah, itu di situ, tuh ya. Jadi kami karena menyerang di 2 musim yang tidak di musimnya, jadi akhirnya banyak kendala dari hama, serangan penyakit maupun alhamdulillah dekat karena dengan binaan dari pihak dinas provinsi, dinas kota, alhamdulillah bersinergis, alhamdulillah kami bisa menjawab untuk IP 400 dari tahun 2023 sampai tahun 2024, 2 tahun. Saya alhamdulillah bisa jawab. Kebetulan yang dimencanangkan itu dari dinas provinsi Buyana. Ya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, itu. Jadi yang sekarang karena ini ada proyek dari dinas pemerintah kita sendiri, Pak Prabowo, itu kita dicanangkan setahun 3 kali, saya ikuti yang 3 kali.
Nah, itu yang pertama. Alhamdulillah perkembangan pertanian ada di Pulau Atas selama saya membanggakan diri untuk Pak Satikun, bukan. Ini untuk kepentingan petani-petani yang ada di Pulau Atas. Alhamdulillah bisa meningkatkan pertanian yang ada di Pulau Atas. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo. Oke, baik. Mungkin langsung boleh dari Prof. Widi langsung ditanggapi. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Satikun. Tentu kalau melihat dari yang disampaikan sangat berbahagia karena di Indonesia ini memang ya 3 kali itu sudah sangat maksimal sekali kalau kita produksi padi. Saya sudah berkeliling tadi ini di sawah-sawah yang kelihatan menghijau ini sangat luar biasa. Ini kebetulan menanam IR64 ya. Saya lihat juga pertumbuhannya, kemudian berkembangnya juga sangat baik walaupun ada beberapa hal yang tadi disampaikan. Contohnya itu ternyata masih ada karena menanam di luar musimnya. Walaupun sebenarnya di Kalimantan ini, khususnya di daerah sini, karena kita letak posisi kita Pak ya, terutama Samarinda ini, di sebelahnya ada Selat Makassar dan sebagainya. Cuaca itu kita bisa dibilang antara kemarau dan musim hujan itu tidak bisa dilihat dengan jelas. Buktinya beberapa waktu sebenarnya kita seperti kemarau gitu ya. Yeah. Panas sekali, tapi ternyata hari ini hujan deras sekali ya. Nah itu dan itu merupakan memang ya kendala yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Contohnya harusnya misalnya panen itu perlu kering, ternyata Musim hujan. hujan. Ya. Kadang-kadang kebanjiran dan itu akan menurunkan kualitas dari hasil panennya. Kemudian juga berkaitan tadi disampaikan dengan serangan hama dan penyakit. Kita ketahui bahwa hama dan penyakit itu muncul apabila kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ya, yang paling optimal itu seperti apa sebenarnya? Yang paling optimal itu adalah musim kemarau, tapi airnya tercukupi. Nah, itu hasilnya pasti bagus karena apa? Perkembangan hama penyakit juga. Jadi artinya ada irigasi teknis, tapi tidak ada hujan. Itu juga akan memicu cahaya matahari bagus. Ya. Kemudian serangan hama penyakit juga rendah. Nah, kalau kita sering mendung, sering hujan seperti ini, akhirnya kondisi udara lembab. Akhirnya tadi saya lihat beberapa ini ada penyakit misalnya yang disebabkan oleh jamur, blas dan sebagainya. Nah itu kendala yang disebabkan oleh. Namun demikian tentu ini saya pikir para petani sudah mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk bagaimana mengatasi kalau kita menanam misalkan di luar musimnya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, bisa tetap mempertahankan ya setidaknya walaupun panennya itu tidak semaksimal pada saat musimnya, itu bisa tetap panen dengan kondisi yang baik. Saya pikir perkembangannya masyarakat di sini saya lihat juga sangat bagus sekali, itu sangat membahagiakan. Mungkin gitu Pak ya. Terima kasih. Wah, terdengar sangat menggembirakan sekali ya teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dikun dulu, berkaitan dengan tema kita, yaitu pertanian berkelanjutan. Menurut Bapak bagaimana penerapan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture di Pulau Atas sendiri? Ya, kalau berbicara pertanian berkelanjutan, saya sendiri sudah menjalankan pertanian yang berkelanjutan. Yang masalahnya kan kita tempat saya atau kelompok tani saya, karena saya juga petani juga peternak, jadi kan sirkulasi dari pakan itu sudah kita olah, kita panen ya, petani kita yang peternak itu ngambil untuk pakan ternak. Nah, kotoran ternaknya kita olah untuk bikin pupuknya kembalikan lagi ke lahan. Nah, juga kita gunakan pakai ramah lingkungan. Pakai ramah lingkungan, pertama kalau kita ngolah tanah, kita lakukan dengan penyemprotan dengan trichoderma, terus dengan
yang agen-agen hayati yang lainnya itu. Jadi kita tetap perlakukan seperti itu. Jadi mulai perlakuan dari awal sampai pasca panen kita tetap kawal terus dengan pakai agen hayati gitu. Itu yang kita lakukan karena kita sudah padi saya bisa dianggap dinyatakan dari dinas terkait itu menyampaikan padi sehat atau padi ramah lingkungan. Kalau padi sehat semuanya padi itu sehat. Cuma kita tidak bisa bahasanya menyampaikan padi sehat. Berarti yang lainnya bisa dikatakan padi sakit ya Pak ya. Nah, jadi kita dinyatakan padi ramah lingkungan. Nah itu dengan adanya kita memperlakukan dengan agen hayati dengan bikin pesnap sendiri apa sendiri kita pakai ramah lingkungan semua gitu. Nah itu jadi alhamdulillah kita bukan bahasanya kita jalankan dengan sembrono, bahasa Jawanya sembrono Pak atau sembarang lah bahasa Jawa apa nasionalnya kita tetap berpanduan atau berkolaborasi dengan dinas yang terkait Pak. Gitu. Ya. Itu mungkin itu Pak. Wah, keren sekali teman-teman. Ternyata sudah terimplementasi dengan sangat baik ya. Dan mungkin dari Prof sendiri bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Saya sangat bergembira mendengar apa yang disampaikan karena bagaimanapun yang namanya sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan itu sekarang menjadi suatu kebutuhan. Sebenarnya memang sustainable agriculture itu atau pertanian berkelanjutan atau pertanian lestari itu tuh sebenarnya tujuan utamanya itu ya untuk petani, untuk alam kita ini, ya, kelestarian alam, untuk juga yang memakan atau yang mengkonsumsi produk dari pertanian itu sendiri. Bagaimana sawah misalnya, seperti yang kita lihat di sini, sawah itu bisa digunakan terus-menerus, ya, terus-menerus tanpa mengalami kemunduran atau penurunan produktivitas, ya, produktivitas dari tahun ke tahun. Nah, itu bagaimana cara mempertahankannya? Nah, ini karena kalau kita menerapkan pertanian lawannya dari pertanian sustainable kan pertanian konvensional atau pertanian intensif gitu ya. Itu lahan itu mengalami kemunduran. Kemunduran itu kesuburannya berkurang dan sebagainya sehingga ketika kedepannya itu ketika tanam lagi menjadi kerdil produksinya rendah, mungkin serangan hama penyakit meningkat, tanaman menjadi tidak baik dan sebagainya. Nah prakteknya seperti apa? Tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, kalau bisa saya buat garis besar itu adalah bagaimana kita mempertahankan kesuburan tanah. Nah, tanah ini ketika kita tanam, maka sari-sari makanan yang ada di dalam tanah kan diambil oleh tanaman. Nah, sari-sari itu diambil tanaman dalam bentuk apa? Dalam bentuk daun, dalam bentuk batang, dalam bentuk buliran. Itu kemudian kita ambil keluar. Kalau ini kita ambil keluar misalnya ya, kemudian jerami padinya habis ambil keluar, kita makankan sapi, kemudian padinya kita jual, kita konsumsi, tidak dibalikkan ke dalam sana, berarti tanah ini mengalami kekurangan unsur hara. Kalau setiap tahun misalkan setahun 3 kali itu ditanam, berarti 3 kali akan diuras. Oleh karena itu perlu penambahan. Nah, sekarang penambahannya bagaimana? Kalau pertanian konvensional dia ditambah dengan pupuk kimia. Ada misalnya nitrogennya dengan urea, dengan fosfatnya dengan SP36, KCL, kemudian nanti ada pupuk nikot dan sebagainya. Nah, pupuk-pupuk ini kelemahannya adalah dia tidak mampu membantu menyuburkan tanah karena kesuburan tanah itu tidak hanya aspek unsur haranya saja. Kesuburan tanah itu ada beberapa aspek. Pertama, unsur haranya harus ditambah. Yang kedua, ada kesuburan fisikanya, strukturnya. Nah, kalau pupuk kimia itu biasanya menyebabkan tanah itu menjadi keras, tandus, menjadi keras, ya. Nah, kemudian
kesuburan biologinya. Tanah yang baik itu di dalamnya ada mikroorganisme, karena di dalamnya banyak sekali mikroorganisme itu yang membantu proses untuk menyediakan unsur hara. Contohnya golongan rhizobium itu menyediakan unsur hara nitrogen. Kemudian misalnya ada mikoriza itu fosfat gitu ya. Jadi banyak sekali, atau yang lain bakteri-bakteri pseudomonas dan sebagainya yang dia itu membantu proses namanya siklus nitrogen di dalam tanah, membantu penyediaan. Jadi kalau kita memberikan pupuk ya, pupuk dalam bentuk pupuk organik misalnya yang diperoleh dari tadi disebutkan kotoran ternak, dari kotoran ternak, itu merupakan, maka pupuk organik itu di dalamnya ada mikroorganismenya. Jadi ketika kita memberikan pupuk organik ke dalam tanah, maka sekaligus itu membantu nutrisinya, membantu kesuburan kimianya, membantu kesuburan fisikanya, karena tanahnya menjadi gembur, tidak keras. Kemudian yang ketiga, membantu unsur biologinya. Ya, biologinya apa? Berupa mikroorganismenya juga membantu proses penyuburan tanah. Nah, ini tiga ini akan ada gitu ya. Nah, ini penting sekali kita mengembangkan. Makanya kalau dalam konsep sustainable agriculture yang itu biasanya mereka tuh menerapkan ada penanaman tanaman legum. Kalau di Jawa itu misalnya sebelum tanam padi ini tanam dulu orok-orok. Orok-orok itu adalah tanaman kacang-kacangan yang dia bisa membantu memfiksasi nitrogen dari udara, menyediakan nitrogen. Nah, nitrogen ini nanti orok-oroknya direbahkan, kemudian digulung sama tanah, busuk menjadi pupuk hijau, dan kandungan nitrogennya sangat tinggi orok-orok ini yang tanaman legum itu. Nah, ini biasanya menjadikan pupuk nitrogen untuk nah, itu dari segi tanahnya. Kemudian ketika tanah dan pupuknya, kemudian ketika sudah tumbuh dan berkembang, ada serangan hama dan penyakit. Nah, pilihannya mau menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk ramah lingkungan. Kalau kimia itu ya dia bisa membunuh sebenarnya, ya bisa membunuh, tetapi punya risiko akan terbentuk biotipe baru, ya. Jadi kadang-kadang hama dan penyakit itu ada masa resistensinya, disemprot dengan itu terus, maka dia akan namanya istilahnya itu mengalami mutasi. Dia menjadi kebal, ya, menjadi kebal, akhirnya bisa menyerang. Nah, kalau kita menggunakan namanya pesnap tadi yang disebutkan atau pestisida nabati, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Ada namanya agen hayati. Ya. Agen hayati itu contohnya ini yang ditunjukkan di depan tadi ya, yaitu berupa ada namanya agen hayati pupuk yang mengandung jamur endofit gitu ya. Jamur endofit itu adalah jamur yang menyerang hama dan penyakit gitu ya. Jadi kita melakukan pengendalian dengan cara memanfaatkan organisme juga gitu ya. Itu yang kita gunakan. Kalau yang lama misalkan menggunakan Bacillus thuringiensis misalnya ya, itu ada disemprotkan dalam bentuk bakteri dalam bentuk larutan. Nanti Bacillus itu akan mengeluarkan namanya bititoksin. Kalau itu nempel di daun kemudian dimakan oleh serangga biasanya, maka serangganya mati gitu ya. Serangga itu dalam bentuk masih fase larva atau ulat gitu, mati. Kalau dengan yang jamur endofit misalnya, yang ini kebetulan di depan ini juga sedang diterapkan oleh Bapak ini, luar biasa nih, sudah mengaplikasikan apa yang menjadi para hasil penelitian dari kebetulan yang jamur endofit dari penelitian Prof. Sophia Lena ini lagi diterapkan di depan sana. Nah, itu jamurnya itu bisa menyerang baik itu serangga dalam bentuk larva, karena kan serangga itu biasanya memakannya yang paling berbahaya itu ketika fase larva gitu. Sundep juga yang di rumah itu kan, nah, sundep itu agak sulit karena dia berada di dalam bawah gitu ya. Nah, ini artinya sustainable agriculture menerapkan bagaimana kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehat untuk dikonsumsi, juga itu bisa menjamin
keberlanjutan, kelestarian dari lahan, sehingga lahan itu bisa kita gunakan sepanjang tahun sampai untuk anak cucu kita. Mungkin itu yang bisa penjelasannya dari saya. Wah, ternyata di Pulau Atas ini sudah sangat menerapkan sustainable agriculture sekali ya, kawan-kawan. Tapi tentunya untuk sampai di titik ini, nggak semudah membalikan telapak tangan. Sejauh ini pasti ada banyak kendala. Nah, untuk Pak Dikun sendiri, apakah ada Pak kendala baik dari faktor alam maupun faktor manusianya? Ya, kalau saya pribadi, kalau memang pertanyaannya seperti itu pasti ada. Karena saya bilang ada, itu kadang-kadang kan kita ya namanya petani itu kadang-kadang cari ini bahasanya tidak mau repot, cari praktisnya, cari siap sajinya. Nah itu yang kadang-kadang orang kalau kita ndak pintar-pintar ngerayu, pintar-pintar kita ngasih saran, ngasih masukan, itu ya kadang-kadang kita petani itu dulu sebelum kita nerapkan yang untuk ramah lingkungan, Pak, mulai tahun 2019 saya nerapkan ramah lingkungan sampai alhamdulillah sampai per detik ini, Pak. Nah itu alhamdulillah kita sudah terapkan itu, Pak. Tapi sebelum-belumnya, Pak, aduh kalau sudah namanya ngoplos racun, itu lain obat, Pak, ya, racun ya. Nanti kalau obat untuk kita ya, Pak, ya. Nah, racun itu bahkan satu tangki itu sampai 5 macam racun. Nah itu, dengan adanya aplikasi racun-racun seperti itu, tapi kita makan ndak merasakan, tapi kedepannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, nah itu baru merasakan yang seperti sekarang kan, yang dirasakan orang itu ada yang sakit tulang lah, badannya, nah itu ndak kerasa dari sekecil-kecilnya, Pak, ya, dari kecil, nah akhirnya sudah makin tua, nah baru merasakan. Kalau masih muda, masih fit, tenaganya ndak terasa di situ. Nah itu, jadi makanya dengan berpikirnya Pak Satikun dengan adanya menerapkan pakai ramah lingkungan itu awal mula dari kimia itu kita ndak bisa langsung pure, langsung ganti total, itu ndak bisa. Kita pelan-pelan dari kimia berapa persen, ramah lingkungannya berapa persen. Nah itu kita pelan-pelan tiap periode itu, jadi ndak bisa langsung potong total, itu ndak bisa, karena kita jangka panjangnya mulai tahun 2019 sampai sekarang udah berapa tahun. Nah itu yang kita pelan-pelan terus dengan adanya berpikir untuk ramah lingkungan itu awal mula satu pupuk makin susah, kita beli makin susah. Nah dengan adanya kesusahan pupuk itu kita harus berpikir, berinovasi, berpikiran ke depannya bagaimana sih supaya seandainya pun pupuk dihilangkan kita tetap bisa bercocok tanam. Nah itu pemikiran berinovasi kita sama bapaknya, sama penasehat kita. Nah makanya kita di kelompok tani itu ada ketua, ada penasehat, ada pelaksana. Nah itu, Pak. Jadi kalau kita melangkah, kita kalau menerapkan gini gimana? Kita bisa jalan apa enggak? Kita coba. Nah itu kan suatu inovasi, Pak. Nah jadi kan kalau kita enggak punya pemikiran seperti itu, kalau petani asal petani berjalan itu aja ya tetap jalan. Cuma kan kita enggak mikirkan ini kedepannya bagaimana. Kalau tanah ini yang disampaikan Prof tadi itu kan dikuras terus, nanti bagaimana? Nah itu enggak ada yang berpikir ke situ, Pak. Tumbuhan orok-orok, tapi kalau orok-orok di sini susah, enggak ada. Nah kalau di Jawa memang betul banyak. Saya juga kecilannya tahu pohon orok-orok tuh tahu. Nah, cuma kan kalau di sini enggak ada. Jadi kita di sini kita pakai POC. POC kita olah dari daun gamal. Nah itu yang N-nya tinggi, dari daun lamtoro itu ya bagus. Nah dari bedogol, kalau bahasa Jawanya bedogol batang pisang itu, yang bawah itu bisa, itu macam-macam. Jadi kita ndak kesulitan di lingkungan kita ini untuk kalau memang orangnya ada punya kemauan, karena tadinya yang saya sampaikan tadi itu orangnya mau repot, maksudnya mau repot tuh ngolah itu kan harus difermentasi, harus punya jangka waktu yang berapa hari baru kita bisa diaplikasikan. Nah, kalau yang siap saji seperti yang beli di kios. Nah, kita kan begitu beli langsung kita aplikasikan bisa.
Kalau yang pakai agen hayati kita nggak bisa. Kita harus punya fermentasi berapa jam, berapa hari baru kita aplikasikan bisa gitu. Nah dengan saya kalau pakai yang Vitarizet itu minimal paling cepat bisa diaplikasikan dengan fermentasinya itu 6 jam. Itu baru bisa diaplikasikan. Nah itu di situ. Jadi kan bahasanya kita harus ya pintar-pintar berpikir terus untuk berinovasi. Nah jadi kalau yang untuk berpikirnya alah yang itu aja udah bisa, itu aja udah cukup, itu udah petani bukan petani berinovasi bergagasan ke depannya. Gitu. Jadul ya. Nah itu jadi yang saya Pak Satikun lakukan seperti itu. Jadi berpikirnya bagaimana sih bapak-bapaknya supaya bisa menjalankan yang untuk ramah lingkungan. Ya, itu udah bisa langsung kita spontanitas kita adukan semua tuh udah bisa satu-satu perlahan-lahan. Nah itu dengan ada pendekatan. Gini loh saya pakai aplikasi pakai ini. Nah kalau sampai mau saya kasih. Itu saya bikin POC 1 drum 200 liter Pak. Saya enggak cuma dipakai sendiri Pak, saya bagi-bagi Pak. Saya enggak padahal kita bikin pakai duit juga Pak. Cuma kan ya untuk orang banyak lah Pak, untuk kepentingan orang banyak. Itu di sini saya seperti itu Pak. Jadi termasuk mbahnya ini kita bikin itu Pak, bikin POC dari urin sapi, kita bikin 200 drum, 200 liter. Nah kita tiap musim kita ngambil, kita aplikasi gitu Pak. Itu jadi dengan adanya bikin POC sendiri, bikin pupuk agen hayati sendiri, alhamdulillah Pak meringankan biaya Pak. Nah kita bercocok tanam atau bertani itu kan berpikirnya sekecil-kecil mungkin kita mengeluarkan biaya ngolah tanah, dari tanam pasca panen. Nah itu kita pengennya seefisien mungkin Pak. Nah itu cuma kita di sini alhamdulillah kita itu masih pakai manual semua Pak. Nah di situ juga ini Pak Tikun kan lagi mulai mepet juga ke dinas gimana sih kita supaya petani sudah bahasanya bukan lansia ya Pak, mohon maaf Pak, kalau lansia nanti sangkanya kita ngerdakan yang sudah sepuh Pak, orang sudah sepuh, jadi kan gimana sih tenaga itu tidak terlalu dikuras Pak. Nah saya lagi berpikirnya seperti itu, jadi saya tetap saya yang di depan ini Pak, saya sebagai kalau bahasa kanunya moderatornya Pak, jadi saya selalu berinovasi terus, kita saling berkomunikasi sama dinas, bagaimana supaya dinas ini bisa ada kerendahan hatinya gitu nah Pak. Nah dan juga yang untuk kendala untuk pasca panen memang kita masih punya kendala Pak. Masih manual apalagi, ya masih manual semua, apalagi pasca panen, pasca pengeringan atau penjemuran, nah di situ kita masih ada kendala Pak. Cuma saya mulai mepet ke dinas bagaimana sih supaya pasca panen ini Pak Satikun bisa tidak masalah biar musim hujan tapi bisa ngeringkan padi bagaimana. Nah alhamdulillah ini sudah ada tanggapan dari saya juga merambah bukan dari dinas saja, dari pemerintahan, dari kecamatan, kita sudah kelurahan, kecamatan, kita sudah mulai kita dampingin terus Pak, minta dampingi gitu nah Pak. Jadi kan supaya ke sana kita bisa melangkah lah gitu Pak. Karena kalau tidak ada seperti itu kita ujuk-ujuk ke sana ya di sana ada ditanggapi Pak. Nah, tapi di sini alhamdulillah Pak, kemarin pas kita bisa jawab panen 4 kali dalam 1 tahun Pak. Saya dari BI alhamdulillah dapat. Dari dinas provinsi alhamdulillah Alsintan dapat. Nah itu Pak. Nah itu makanya dengan adanya ini kita berkolaborasi sama akademis, sama anak mahasiswa. Nah itu saya suka Pak, karena tempat kami itu tempat beredukasi Pak. Saya alhamdulillah ada orang mau belajar sama saya, monggo saya terbuka Pak. Saya orangnya fair Pak.
Saya tidak mau, saya punya pengalaman seperti ini, saya dikirim kemana, saya dapat ilmu, saya terapkan sini, saya sampaikan ke petani, Pak. Gitu. Jadi saya bukan, saya dapat ilmu, saya makan sendiri, saya yang dosa, Pak. Mohon maaf, Pak ya, gitu, Pak. Jadi itu, jadi saya punya dikirim kemana, nah saya ada pertemuan di mana, saya dapat, saya sampaikan sama, terutama ketua kelompok, Pak. Saya pertama ketua kelompok kasihkan, Pak, ini ada, kita dapat ilmu dari sana, saya sampaikan gini, gimana kita mau terapkan, mau jalankan, kalau bisa di sini terapkan, monggo. Nah itu, Pak, itu saya seperti itu, Pak, prinsipnya. Jadi saya pas dipanggil ke dinas kemana, ada kegiatan apa, saya dipanggil, saya bisa ngikutin, saya dapat ilmunya, saya terima. Apalagi kalau Prof ini bisa ngasih ilmu sama saya, wah saya banyak terima kasih betul, Pak. Nah itu, Pak. Jadi itu untuk mudah-mudahan dari saya pesan dari teman-teman adik-adik mahasiswa, nah, mudah-mudahan bisa menggantikan petani-petani yang sudah sepuh-sepuh ini. Nanti kalau tidak ada yang petani, mau siapa lagi yang mau nerusin, Pak? Nah itu, Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Prof bisa tambahin. Monggo, silakan. Boleh, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Pak Satikun ya sudah memberikan, saya kira, pencerahan berkaitan dengan aplikasi, termasuk aplikasi pertanian berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah mungkin kendala-kendalanya seperti yang disampaikan tadi ya. Saya pikir memang ini kuncinya kalau menurut saya ya. Ini memang pemerintah harus memberikan perhatian, ya, perhatian yang sangat fokus pada bidang pertanian ini. Kebetulan pemerintah sekarang, Pak Prabowo, fokusnya kan kemandirian pangan, kemandirian energi, hilirisasi gitu ya. Atau pangan itu nomor 1. Ya. Mestinya itu menjadi fokus. Kalau menjadi fokus artinya karena itu di mana-mana di dunia ini yang namanya pertanian itu adalah menjadi fokus, pangan itu menjadi fokus pertama. Oleh karena itu yang namanya subsidi itu subsidi terbesar ya di pertanian. Betul, Pak. Mestinya begitu. Ya. Subsidi itu terbesar ya diberikan kepada pertanian. Untuk apa subsidi itu diberikan? Untuk kemurahan dalam hal saprodi, alsintan, kemudian juga dalam hal mensubsidi harga beras dan sebagainya, sehingga petani itu mempunyai margin keuntungan. Karena kalau itu tidak disubsidi, harus bertarung bebas, harga obat-obatan, harga semakin mahal. Contohnya pupuk kompos ya, pupuk itu tuh kan juga sangat mahal kalau saya lihat di Samarinda gitu ya. Nah, artinya harus ada perhatian termasuk dalam sehingga petani itu mempunyai keuntungan yang space yang memadai, sehingga itu berkelanjutan ini bisa dijamin. Karena pertanian ini menjadi kebutuhan vital ya, kebutuhan kebutuhan asasi dari kalau nggak ada yang menanam padi, orang harus beralih kemana gitu kan. Nah itu orang boleh punya pabrik yang macam-macam, punya alat komunikasi, tapi kalau pertanian tidak ada, akan menjadi kolab, negara menjadi kacau, bisa aja terjadi perang, dan bisa terjadi perebutan pangan. Di dunia ini bisa terjadi perebutan pangan. Oleh karena itu memang harus selalu jadi fokus. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ini tadi, bagaimana mengatasi misalnya ya keterbatasan dan sebagainya. Saya selalu berpikir bahwa pertanian namanya pertanian terintegrasi atau pertanian yang terpadu ya. Pertanian terpadu itu penting sekali. Artinya sambil bertani, tadi sudah sampaikan ya, sambil bertani juga beternak misalnya ya. Nah ini kalau hasil dari pertanian itu misalnya sisa-sisanya, daun-daunnya dikasih yang ke ternak kemudian nanti menghasilkan urin ya, biosluri gitu ya. Kemudian jadi ada pupuk kandangnya, bisa jadikan kompos, bisa jadikan POC gitu ya. Itu kembalikan ke lahan, itu menjadi sangat lebih murah, jauh lebih murah daripada kalau kita beli kemasan. Begitu nanam kita beli pupuk kandangnya itu beli kemasan mahal sekali.
Nah ini yang makanya artinya pengelolaan sistem pertanian terpadu namanya ya. Misalnya dalam satu luasan 70 hektar, disitulah dibangunkan ya. Pertama diberikan fasilitas tentang pengolahan kompos, ya kan, POC, pupuk cair dan sebagainya, itu semuanya ada di situ ya. Artinya setiap satu kawasan tuh, nah itu untuk menyediakan seluruhnya misalnya. Kemudian yang kedua itu juga diberikan misalnya untuk pasca panennya, ya kan? Pasca panennya harusnya juga diberikan. Nih kalau pemerintah ini ya, satu kawasan misalkan, mulai dari pengeringannya, kemudian penggilingannya, ya, pengemasan dan sebagainya, sampai nanti ke rantai pasok, ya, untuk pemasaran dan sebagainya, itu harusnya ada di situ dalam satu kawasan itu. Contohnya saya kurang tahu berapa hektar ini Pak ya. Ini 56 hektar Pak. 50 hektar, setidaknya 50 hektar cukuplah satu kawasan itu diberikan satu mesin pengering, mesin penggilingan, itu harus ada melayani untuk seluruhnya. Kemudian juga alsintan, contohnya untuk mesin pemanen, kemudian juga untuk olah tanah itu ada semua. Nah ini sistem yang diterapkan di luar negeri begitu. 50 hektar itu harus ada semua paket, ini harus lengkap. Yeah. Alsintan, pasca panen sampai itu ada, maka ini sustainability itu pasti akan jalan. Yeah, dan juga tadi subsidinya. Ini kalau menurut pandangan saya sampai saat ini, mungkin kalau dulu itu ada BIMAS gitu, bimbingan masa zamannya, mohon maaf, zaman dulu gitu ya. Sekarang itu tidak ada, zaman Pak Harto. Itu bagus, sehingga petani itu nggak khawatir jualnya kemana, harganya tetap. Nah ini penting sekali kita melindungi petani. Petani ini sudah semakin berkurang, ya kan? Kalau tidak dilindungi, tidak diberikan perhatian, maka lama-kelamaan ya petani itu akan tinggilakan. Karena satu lagi saya tambahan, bahwa pertanian itu adalah sektor ekonomi yang nilai tambahnya itu kecil, risikonya besar. Berbeda dengan sektor lain, industri misalnya. Artinya kalau kita kasih modal 100, mungkin kita dapatnya di pertanian itu dapatnya mungkin 150 gitu. Yeah. Sementara kalau kita modal 100 miliar itu kita usahakan untuk pabrik dan sebagainya, kita bisa dapat 250 atau 350. Betul. Nah, kemudian risikonya besar karena pertanian itu berkaitan dengan iklim, dengan bencana alam, kemudian banjir, kemudian juga hama dan penyakit, risikonya besar. Betul, Pak. Oleh karena itu harus diberikan perhatian dengan apa? Dengan subsidi, dengan perhatian. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya, Prof. Mungkin dari yang saya tangkap ya, ternyata sawah di Pulau Atas ini sering dijadikan tempat penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan dari berbagai universitas. Dan sebenarnya kalau dari pihak pemerintah mau mendampingi dari pemerintah daerah khususnya, ini bisa berpotensi untuk menjadi pusat edukasi pertanian, gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir untuk Pak Dikun. Bagaimana harapan Bapak untuk pertanian di Pulau Atas ke depannya? Ya, kalau harapan saya, memang kan kita sudah bekerja sama dinas itu ya. Ya, mudah-mudahan dari dinas pun punya kerendahan hati memperhatikan kita yang ada di sini, karena kan kemarin kita juga di sini ditunjuk saya sebagai pengurus Brigadi Pangan, tapi saya nyerahnya saya apa gimana? Karena saya repot nanti kalau sudah berkecimpung ke situ, saya repot, waktunya kebentur untuk kerjaan kita di sini gitu. Jadi kan harapan saya itu tadi bahasanya Prof tadi itu yang nyinggung masalah adanya alsintan, terus dari ke pasca panen. Memang itu yang harapan kita seperti itu, Prof. Karena kalau ndak seperti itu pasti saya kendalanya pasti. Nah, contohnya pertama, kalau pas musim hujan seperti ini kita pasca lagi panen, otomatis jemur ngeringkan itu ndak bisa.
tertimbun sampai 3-4 hari rusak padi saya. Beras itu pasti rubah warna. Nah, di situ yang saya sampaikan kemarin, kebetulan saya pasca panen seperti itu, jadi saya upload ke dinas. Dari dinas sudah ada tanggapan. Nanti Pak Tikun, saya ada janji. Nanti kalau memang ada sarana atau ada bahasanya apa ya, CSR nggak Pak? Nah itu nanti saya alihkan ke sana. Dia janji seperti itu. Cuma kan bahasanya nggak mungkin kita langsung bisa membalikan tangan seperti ini Pak. Nggak bisa Pak. Kita harus jawab dulu, bisa buktikan dulu bagaimana di pertanian di sana. Nah itu yang pertama. Jadi nggak bisa kita minta, saya nggak mau orangnya Pak. Terus terang aja Pak. Jadi saya bahasanya yang ada di sini, saya ada dari dinas maupun dari pihak manapun datang, dia nawarin gini, baru kita mau Pak. Itu kan kalau di sini bisa difungsikan secara maksimal, saya ambil. Tapi kalau saya pikir ndak maksimal dimanfaatkan di sini Pak, saya tolak Pak. Saya orang seperti itu Pak. Karena itu uang negara Pak. Saya ndak mau seperti itu Pak. Kan orang-orang sebagian ada Pak, ada tawaran bantuan atau minta bantuan. Di sini ndak dimanfaatkan, itu sayang Pak. Nah itu saya. Nah terus yang berkaitan dengan edukasi. Tempat kita memang tempat untuk pembelajaran. Dari mahasiswa manapun saya siap untuk menerima, untuk belajar sama-sama. Nah, itu contohnya seperti Untak. Untak kita juga kerjasama sama Untak juga Pak. Sering dia kunjungan ke sini, kita bukan kunjungan, kita punya kegiatan di sini. Kadang-kadang dari pihak Untak itu nelpon, Pak Satikun, untuk periode ini saya bisa kesana kah untuk bikin ini? Monggo silakan. Nah kebetulan dari sini pun dari Untak itu kita bikin POC, Biosaka, Pesnap, itu sudah kita lakukan bina atau mengajari ke para mahasiswa Pak gitu. Jadi alhamdulillah kemungkinan ya saya bukan istilahnya membanggakan Untak Pak ya. Mudah-mudahan dari Unmul pun jangan sampai putus sampai di sini. Mudah-mudahan ya berikutnya ada lagi. Saya siap Pak. Saya siap orangnya. Nggak akan nolak untuk jangan tempat saya. Nah, biasanya kalau saya bahasa seperti itu, kadang-kadang saya sudah ke petani yang lain dulu aja. Kalau memang petani yang lain yang ada bisa, enggak. Nah kadang-kadang itu kan Pak, entah itu dari dosennya, entah dari mana, itu pasti nunjuk tempat kita Pak. Nah di situ itu, jadi bukan saya membanggakan saya Pak. Saya dipercaya orang seperti itu berat Pak. Amanah itu berat Pak. Itu Pak. Jadi saya sangat kalau memang saya punya kemampuan, saya tidak ditularkan ke orang-orang yang masih muda, untuk yang berjenjangnya masih jauh, saya rugi Pak. Saya yang rugi. Ya, terus terang aja Pak, pikiran saya seperti itu. Jadi saya punya ilmu sedikit atau saya punya kemampuan, orang itu minta tolong, minta bantu, saya bantu. Seperti Mbak Ica Pak. Kemarin saya tolak sudah Pak. Terus terang aja Pak. Saya tolak ini sebenarnya. Tolaknya gini. Saya sudah mau tanam, dia minta tanam 3 varietas Pak. Saya yang kalang kabut. Gue bilang tolong Pak cari kata, enggak, saya sudah ditunjuk jadi karena suruh tempat Pak Satikun. Aduh, saya yang pusing Pak. Minta tolong lah Pak Satikun. Bisa ya semampu saya Pak, saya bantu Pak. Nah itu Pak. Jadi kan ya anda tahu yang kuasa Pak, itu kan larinya yang kuasa Pak ya. Saya bukan sok tahu agama tuh enggak Pak. Jadi kan saya sambil nanamkan apa income untuk hari belakang mungkin gitu Pak. Itu Pak. Jadi saya sendiri berpikirnya seperti itu Pak. Jadi kan dari Sekolah Pertanian Balikpapan kunjungan ke sini, belajar di sini, saya terima Pak, sampai kalau enggak salah hampir 60-an orang Pak. Siswa. Saya siap Pak. Kan karena dari penyuluhnya, Pak Satikun ini ada kunjungan ke sana, siswa atau mahasiswa ke sana. Oh siap. Yang penting jangan benturan. Makanya mahasiswa ini Pak kemarin mau koordinasi terus sama Pak Satikun. Yang penting sampean koordinasi Pak Satikun ada jeda waktunya, jangan dadak. Takutnya
takutnya saya pas kebetul keluar Pak, gitu. Makanya mereka ini nanya terus kapan Pak Tikun ada waktu, Pak Tikun ada waktu, ya sudahlah siap aja saya bantu. Tapi kalau Pak Satikun untuk meninggalkan areal sawah ya mohon maaf, saya bilang gitu karena saya rezeki saya yang tunggu-tunggu sampai 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Saya yang tunggu ini, saya bilang gitu, udah gitu kan. Ya sudah nanti saya minta kerendahannya Prof jadi biar ke sawah aja, saya bilang gitu. Ya monggo silakan kalau yang penting saya siap kalau di sawah siap, tapi kalau sudah di keluar dari meninggalkan areal lingkungan sawah ya mohon maaf saya tidak bisa membantu. Saya sampaikan gitu Pak. Nah gitu. Jadi saya terima kasih dari Prof ada kunjungan ke sini berkenalan sama Pak Satikun, orangnya seperti ini. Dari mahasiswanya memperkenalkan Prof ke sini. Ya, alhamdulillah. Karena di sini juga enggak cuma Prof Idi aja yang ke sini. Iya. Makanya Bu Sopi ini dipanas-panasi sama Mbak Ica. Itu lo Prof Idi aja sudah ke sana masa Prof Sopi udah ke sana. Gimana Prof Yadi ke sana? Jadi ya itulah. Jadi kan di sini memang kita di sini bukan dari anu aja Pak, dari KTNA pusat. Ke sini apalagi KTNA provinsi. Nah, saya juga sebagai pengurus KTNA juga Pak, jadi kebetulan dari wali kota wakil wali kotanya ke sini. Nah itu jadi di sini alhamdulillah sudah untuk kunjungan orang-orang yang kalau Bu Yana sudah sering kali Pak. Itu mungkin itu Pak dari saya, terima kasih. Kalau dari Prof sendiri apakah ada saran terkait langkah-langkah kedepannya untuk meningkatkan yang sudah ada sekarang? Begitu. Baik, mungkin ini ya tadi berkaitan dengan edukasi, saya pikir sangat bagus sekali ya, karena di sini sudah praktek pertaniannya sudah sangat maju gitu ya. Saya pikir ini menjadi suatu wahana yang sangat tepat untuk tidak hanya edukasi ya, edukasi mungkin juga riset gitu ya. Karena pertanian tuh ilmunya berkembang terus. Tadi sudah sampaikan ya, belajar terus. Nah itu memang begitulah. Jadi kita mengaplikasikan pertanian itu dari dulu orang itu mendapatkan ilmu ini kan dari riset gitu ya. Nanti bisa jadikan edukasi, riset gitu ya. Dan juga untuk misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan SMK. Itu bisa saya pikir sangat bagus karena ya sekaligus untuk dalam tanda kutip mempromosikan kembali karena pertanian itu sepertinya kalau anak muda kan sudah mau meninggalkan gitu. Mereka dunianya macam-macam AI gitu kan, segala macam. Karena contohnya saja kalau di universitas itu sudah banyak yang kalau jurusan pertanian itu susahnya cari mahasiswa gitu kan, kalau jurusan yang lain-lain rame gitu ya. Padahal justru pertanian itu saya yakin sekali dalam waktu dekat itu orang itu akan investasi rame-rame ke pertanian. Mudah-mudahan. Karena itu orang akan kembali ke sana. Saya yakin sekali itu. Artinya ini akan menjadi bidang yang terus berkembang, yang tidak akan pernah mati. Kalau namanya usaha pertanian itu ya tidak akan pernah mati. Kalau petani itu kalau sekarang ada istilahnya katanya Microsoft atau Google merumahkan 3.000 stafnya. Merumahkan itu artinya PHK-kan karena over capacity. Jadi jumlah lulusan yang berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan informatika dan sebagainya itu kelebihan. Kalau petani itu tidak ada yang ibaratnya itu backlist merumahkan gitu, tidak ada. Kecuali petaninya itu adalah merumahkan diri sendiri. Dia tidak mau bertani lagi, itu artinya dia merumahkan diri sendiri. Kalau di bidang lain banyak sekali yang sekarang. Kalau petani itu bahkan saya yakin akan tetap. Buktinya pemerintah juga sekarang lagi membuka lahan-lahan dan sebagainya. Betul, Pak. Ada penambahan oplah-oplah Pak. Saya pikir di masa depan
pertanian akan selalu menjadi bidang yang sangat penting dan strategis, dan itu harus menjadi perhatian kita semuanya. Mungkin itu ya. Wah, seru sekali ya perbincangan kita sore hari ini. Nggak kerasa udah di penghujung acara aja. Mungkin yang bisa saya rangkum untuk perbincangan kita pada hari ini adalah sustainable agriculture sudah diimplementasikan dengan sangat-sangat baik, tapi masih bisa ditingkatkan lagi. Khususnya dengan pendampingan dari pihak pemerintah daerah yang tentunya memiliki akses untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan ini. Sawah di Pulau Atas ini juga seringkali menjadi sarana atau wadah untuk meneliti terkait agrikultur. Nah, dengan dukungan pemerintah daerah, sawah di Pulau Atas ini tentunya bisa menjadi pusat edukasi, pusat penelitian terkait pertanian, khususnya di Samarinda. Baik, terima kasih pemirsa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir acara ini, dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Terima kasih, Mas Adikun. Prof.